Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurni SPD SD CGP Angkatan 10. Berikut tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1. Wawancara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Daun mangga, daun jambu diberikan oleh si kakak. Terima kasih Fasil PPK, jasamu takkan kulupa. Ibu Rusia SPD MM. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan suatu analisa atas pemaparan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan, dan pengujian keputusan. Kegiatan wawancara ini tentang bagaimana mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Dalam wawancara mengaitkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Untuk wawancara pertama bersama Kepala Sekolah SD 123-7 Desa Bukit. Berikut panduan wawancara. Selamat menyaksikan. Semoga mengesankan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Jadi hari ini Ibu saya minta izin mohon waktunya Ibu. Ada sedikit yang akan kita wawancarakan Ibu selaku Ibu sebagai pimpinan di SD kita ini, di SD 123-7, yang mana dalam masalah itu nanti Ibu ada wawancara ini berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu selaku pemimpin di sekolah ini dalam menghadapi suatu permasalahan dilematis terkait peran Ibu sebagai seorang pemimpin gitu. Baik, oke, kita mulai saja ya Ibu. Untuk yang pertama Ibu, untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral yang terjadi di sekolah kita ini Ibu? Baik Bapak Ibu, hebat ya. Lupa saya ini. Yang jelasnya di setiap organisasi kita mempunyai individu yang berbeda. Iya Bu. Sebagai seorang yang dikasih amanah, tentunya bagaimana cara kita mengidentifikasi setiap permasalahan di sekolah. Pertama kita mengidentifikasi dulu perilaku terkait dengan tersebut. Kemudian kita juga membuat daftar yang relevan yang ada di dalam dilema tersebut. Selanjutnya apa saja sih kasus-kasus yang ada di dalam dilema? Nah itu yang perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Oke. Berarti masalah dilema itu Bu, permasalahan itu baik mengenai personil di SD ini, masih juga dengan permasalahan anak ya. Oke, mantap ya. Oke, untuk yang kedua Ibu, bagaimana pula Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana menurut Ibu dalam mengambil keputusan yang seperti itu Ibu? Ya, terima kasih Ibu ya. Memang kita punya mana ya sebagai pemimpin kita harus banyak terlebih mempertimbangkan. Memang kita pertama kita harus melihat mana sih yang lebih penting. Walaupun sama-sama keduanya ya masukan ataupun yang keputusan yang kita ambil dia sama pentingnya. Tapi kita harus memfokuskan lebih dahulu mana yang lebih penting. Kuncinya bermusyawarah ya, tidak bisa juga walaupun kita seorang pemimpin kita mengambil keputusan sendiri tidak bisa. Artinya kita bersama-sama mana yang lebih utama yang penting itu yang ya. Bagus sekali Bu. Iya Bu, suatu pendapat yang sangat bagus sekali. Untuk yang ketiga Ibu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu di dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah-langkahnya Bu. Baik Ibu, yang jelasnya kita mengumpulkan faktanya, fakta apa aja yang relevan dan situasinya itu apa yang benar-benar mendesak gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa gegabah gitu, untuk mengambil suatu keputusan ya. Kemudian kita mengkaji suatu permasalahan tersebut, apakah ini benar atau salah. Iya, tidak bisa. Jadi benar nggak ya? Di sini kita ambil. Kemudian kita mengkaji ya, paradigmanya itu benar-benar tidak. Ya, mantap sekali Bu. Pertanyaan berikutnya Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Ibu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Banyak sih sebenarnya ya, yang terjadi di sekolah. Intinya pertama saja adalah satunya misalnya berat ya Bu, berat banget ya, yang mana misalnya di anak ada yang berusaha ya, jadi kita yang memikirkan masalah ini supaya di antara jadi kita benar-benar mencari cara supaya kita ini tidak terjadi misalnya hal tidak bisa. Iya betul Bu. Kayak peribahasa itu menarik tentang rambut ya, rambut di dalam tepung, yang rambutnya terambil, tepungnya tidak seperti yang sebelumnya. Wih, mah keren Ibu ya. Mantap Ibu. Oke, untuk pertanyaannya berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika itu? Nah ini ya Bu ya, memang itu sering ya, dalam suatu organisasi kita sering mengadakan rapat untuk mengambil suatu keputusan ya. Salah satunya aja misalnya kita kostum ya, itu yang sering ini ya Bu ya, salah satu kostum. Nah kan kita ini makhluk sosial ya, jadi punya perbedaan pendapat ya di antara orang. Kita kembali lagi Bu, mana suara yang terbanyak dan itu sangat kemudiannya itu penting Bu. Jadi kita nggak bisa juga mengambil keputusan itu diri kita sendiri, artinya kita tawarkan kepada bapak ibu gurunya ataupun yang lagi dilema ya, yang punya permasalahan itu. Jadi kita tetap ya mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Berikutnya Ibu, masih ada lagi Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal, itu namanya jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah ada Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di lain waktu, kira-kira seperti itu? Baik Ibu, itu tergantung Bu, tergantung dengan dilemanya Bu. Nah, kalau misalnya dilema itu tidak mesti kita harus menjatuhkan karakter seseorang, saya akan menjadwalkan waktu khusus Bu ya, khusus. Tapi kalau misalnya itu sekedar untuk mengingatkan gitu ya, istilahnya tidak begitu formal dan juga tidak menyinggung dengan teman-teman, saya akan langsung di tempat ya. Tapi tidak menjaga etika kita ya. Mantap ya. Oke Bu, untuk pertanyaan berikutnya lagi Bu,
adakah kira-kira seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ya di tempat ibu memimpin? Baik Ibu, saya juga punya maka ya. Artinya permasalahan itu tidak penuh ya di dada saya sendiri ya. Kadang permasalahan itu bisa saya pecahkan sendiri. Ada yang saya minta bantuan, enggak ya? Dengan satu ada wakil kepala sekolah, terus ada juga guru BK. Nah, kemudian tetap juga saya lemparkan kepada teman-teman. Bagaimana baiknya, kan banyak permasalahan yang ada di organisasi. Jadi tetap yang mengutamakan kebersamaan, keren Bu ya. Oke Bu, ini kayaknya pertanyaan yang terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini? Baik Ibu, dari apa yang Ibu tanyakan, artinya ya kita selaku dari percaya di situ kita tidak bisa mengikuti kehendak kita sendiri. Berbeda terus seperti itu. Kalau masih bisa, ya kita kasih sendiri, oke. Ya, tapi kalau ini permasalahan besar, kita tidak bisa karena masih banyak rekan-rekan yang bisa membantu kita dan mendukung kita. Bagaimana bisa. Oh iya, ini keren sekali Ibu. Saya benar-benar takjub dengan penjelasan Ibu, begitu betul-betul menambah pengetahuan Ibu, bisa belajar dari Ibu tentang tata cara dalam pengambilan keputusan di dalam kita bersama ini Ibu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mohon maaf juga Ibu sudah menyita waktu Ibu dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk Ibu. Sukses juga buat Ibu ya. Berikut wawancara kedua bersama narasumber Ibu Anarida SPD, Kepala TK Pertiwi. Suatu kebahagiaan bagi saya kita dapat menyimak kembali. Baik Ibu, dari semua hal yang telah kita pembicarakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik berkaitan dengan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oh ya, baik. Seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dan kalau seandainya ada masalah, kita harus selesaikan dengan secara baik. Jika tidak diselesaikan berarti kita lari dari tanggung jawab. Oke, keren sekali Ibu. Oke, luar biasa Ibu. Perbincangan kita hari ini banyak hal yang sudah saya dapatkan dari hasil saya wawancara dengan Ibu. Pastinya apa yang sudah Ibu sampaikan itu jadi pembelajaran bagi saya. Andai nanti kiranya saya ditakdirkan jadi pemimpin, jadi apa-apa yang telah Ibu sampaikan tadi itu bisa jadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Barakallah. Demikianlah wawancara saya bersama Ibu Kepala TK Pertiwi, Ibu Anarida SPD pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Yurni SPD CGP Angkatan 10 undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.